Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassallallahu wasallama ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kita muliakan bersama Al-Habibul Fadil Ali Zainal Abidin Al-Hamid, yang beliau adalah guru kita bersama, guru daripada para umat Islam yang ada di Malaysia. Saya sering melihat beliau dari YouTube dan saya sangat suka dengan penyampaian beliau yang lugas dan jelas. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan terus dakwahnya, dan semoga insya Allah diberkahi segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan seluruh para habaib yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, para syiban, para masyayikh al-fudhala, dan di sini ada juga Al-Ustadz Nasrullah yang tadi menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW, dan juga seluruh para santri, para hadirin, jamaah sekalian yang hadir, yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW pernah berdoa dalam salah satu hadisnya yang semoga kita insya Allah termasuk di dalam doa Nabi ini. Doa beliau alaihi salatu wassalam, naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha wa addaha kama sami'aha. Semoga Allah Ta'ala merahmati seseorang yang mendengarkan ucapan-ucapanku, kemudian menerimanya dengan baik, mencernanya dengan baik, memahaminya dengan baik, lalu mengamalkannya, melaksanakannya sesuai dengan apa yang dia dengar. Ini doa dari Nabi. Orang yang semacam ini didoakan semoga wajahnya bersinar. Naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha wa addaha kama sami'aha. Didoakan agar wajahnya bersinar, wajahnya bercahaya, khususnya kelak ketika dia dibangkitkan dari alam kuburnya. Itu adalah salah satu keistimewaan mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ada sebuah ungkapan abiyat, ahlul hadisi tawilatun a'maruhum wa wujuhuhum bidu'an nabiyyi munaddarah wa sami'tu min ba'dil masyayikhi innahum arzakuhum aydan bihi mutakathirah. Keistimewaan orang-orang yang ahli hadis itu pertama adalah mereka diberikan umur yang panjang. Orang yang mempelajari hadis, yang mengajarkan ilmu hadis, insya Allah umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya panjang dalam arti umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wajahnya pasti bersinar. Antum bisa lihat bagaimana orang-orang yang ahli hadis, rata-rata mereka punya wajah ada pancaran cahaya ilahi, pancaran cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika dipandang wajahnya akan sangat menyejukkan hati kita. Kemudian yang ketiga, dikatakan juga bahwa mereka para ahlul hadis rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
rizki mereka banyak dalam arti tentunya rizki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik secara makna hissan atau ma'nawiyan. Dua-duanya bisa memang banyak dalam arti jumlahnya, nominalnya, tapi sekaligus wa maknan dalam arti rezeki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya banyak tapi tanpa berkah. Itu karena berkat memahami dan mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi disampaikan tentang pentingnya pemahaman yang baik. Sebagaimana tadi Al-Habib Ali Zainal Abidin menyampaikan rubba muballighin aw amin sami'. Terkadang orang yang menerima penyampaian itu lebih baik pemahamannya daripada orang yang menyampaikan. Nah, itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibacakan tadi. Tentang pentingnya pemahaman ini saya teringat hadis yang dikutip Imam Ghazali radhiyallahu anhu dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Beliau menyampaikan kurang lebih makna hadis atau makna khabar, idza jama'al muta'allimu thalatha tammatin ni'matu biha 'alal mu'allim. Az-zaka wa husnul adab wa husnul faham. Apabila seorang santri, orang yang belajar, menuntut ilmu, di dalam dirinya terdapat 3 perkara, maka sempurnalah kenikmatan orang yang mengajar kepadanya. Apa saja 3 hal atau 3 perkara itu? Yang pertama adalah kecerdasan. Kecerdasan ini bisa didapatkan melalui mujahadah, melalui belajar yang sungguh-sungguh, ya, melalui murajaah, melalui mutalaah, ya, karena tidak ada kecerdasan itu didapatkan secara genetika, secara turun-temurun, tidak. Tapi kecerdasan itu harus diolah. Kecuali memang ada kecerdasan yang Allah Ta'ala berikan secara khusus kepada orang-orang tertentu. Tapi ghaliban secara umum bahwa kecerdasan itu akan diperoleh kalau kita mengasah akal kita dengan banyak belajar, banyak murajaah, banyak mutalaah. Sayyidina Abdurrahman As-Saqaf, beliau berkata, la ilma illa biwasitati kitab, wala wilayata illa biwasitati mihrab, wala matara illa biwasitati sahab. Tidak ada ilmu tanpa mempelajari kitab. Tidak ada kewalian yang bisa didapat tanpa melazimi mihrab. Dan tidak ada hujan yang turun tanpa didahului dengan awan atau mendung. Jadi penting kita terus murajaah. Bagaimana dulu diriwayatkan Al-Habib Muhammad bin Alawi Sahibul Amaim. Beliau dijuluki Sahibul Amaim. Amaim itu jamak dari imamah. Kenapa dijuluki Sahibul Amaim? Beliau itu kalau sudah belajar mutalaah, murajaah, istighraq, dalam murajaahnya itu, zaman dahulu itu belum ada listrik. Lampu masih pakai lampu tempel yang pakai minyak itu. Itu beliau mutalaah, baca kitab, tidak sadar saking luar biasanya memahami murajaah kitab yang dimutalaai, itu dalam satu malam sampai terbakar 13 imamah tanpa terasa. 13 kali beliau berganti imamah. Jadi istighraq di dalam mutalaah dan murajaah. Hakadha, begitulah kesungguhan orang-orang terdahulu, para salafus saleh di dalam menuntut ilmu, sehingga tidak mengherankan jika mereka diberikan kecerdasan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, al-ilmul ladunni, al-ilmul wahbi, itu tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah kita bersungguh-sungguh. Bukan kemudian berpangku tangan
cari ilmu laduni. Tidak, ilmu laduni tidak bisa dicari. Ilmu laduni itu diberikan oleh Allah jika Anda bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Nah, ini yang pertama, az-zaka. Kemudian yang kedua adalah wa husnul adab. Adab yang baik. Karena adab ini penting. Bagaimana tadi Al-Habib Ali Zainal Abidin menyampaikan doa Nabi alaihi salatu wassalam kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini beliau adalah sepupu Nabi. Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika melihat Nabi alaihi salatu wassalam sedang bersuci, langsung beliau siapkan airnya Nabi untuk bersuci. Begitu Nabi bersuci, tanpa disuruh, beliau siapkan airnya. Karena adabnya dalam berkhidmat kepada Nabi, Nabi doakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan Abdullah bin Abbas pemahaman yang lebih terhadap agama dan ajari dia ilmu ta'wil. Sehingga konon diriwayatkan begitu luar biasa antri orang-orang yang belajar kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi ada rombongan datang bertanya tentang ilmu hadis. Setelah satu rombongan keluar, datang lagi rombongan yang lain bertanya ilmu tafsir. Keluar lagi, datang lagi rombongan bertanya tentang ahkam fikhiyah. Keluar lagi, ada lagi rombongan bertanya. Terus demikian antri orang yang menuntut ilmu kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkat doa daripada Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau menjadi terjumanul Quran, menjadi habrul ummah. Ya. Begitu juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Mas'ud mendapatkan futuh dari Allah taala juga karena berkat adab khidmah, adab kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau dijuluki sahibun na'lain wal wisadah. Kemana-mana membawa sendalnya Nabi dan bantalnya Nabi. Dan akhirnya apa? Berkat khidmat yang luar biasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mendapatkan kelebihan dalam hal membaca Al-Qur'an. Sampai Nabi alaihi wasallam menganjurkan supaya Al-Qur'an dibaca sesuai dengan qiraatnya Ibnu Ummi Ma'bad, yakni bacaan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Dan seluruh madhab al-Imam al-Hanafi itu kembalinya kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ini juga karena berkat khidmah. Kemana-mana cuma bawa sandalnya Nabi dan membawa bantalnya Nabi. Jadi jangan diremehkan orang khidmah. Anda khidmah kepada guru, kepada ustadz, itu akan mendatangkan sebuah futuh dari Allah Subhanahu wa taala. Husnul adab yang kedua dan yang ketiga adalah husnul faham. Pemahaman yang baik. Ketika guru menyampaikan, seorang ustadz menyampaikan ilmu-ilmunya, fahami dengan baik. Terima dengan baik, fahami dengan baik. Nah, itu apabila Anda menjaga konsentrasi Anda di majelis. Kalau ada guru menyampaikan ilmunya kemudian santrinya tertidur, bisa-bisa nanti dia tidak bisa memahami dengan baik. Ya, husnul faham ini sangat penting sekali. Karena itu tiga perkara ini kalau ada dalam diri seorang santri, sempurnalah nikmat guru yang mengajarkan ilmu kepadanya. Mudah-mudahan insya Allah semua yang hadir di majelis ini mendapatkan tiga hal ini dalam dirinya. Sehingga sempurnalah apa ilmu-ilmu yang kita terima pada malam hari ini di masjid yang penuh berkah dan majelis yang penuh berkah ini. Dan para hadirin sekalian rahimakumullah, karena apa kita dalam keadaan yang sangat capek sekali ya. Kita berangkat dari Singapura dari sebelum Fajar Habib. Ya, kita nyebrang ke Pulau Besar di Malaka dan alhamdulillah malam hari ini kita bisa bergabung bersama Habibana Ali Zainal Abidin, bersama Ustadz Nasrullah, para habaib, para syiban dan para santri thalabah yang ada di sini
adalah satu kebanggaan buat kita, satu syaraf lana natasyarraf bi hadzal majlis wa bi hudurina fi hadzal majlis. Mudah-mudahan insyaallah Allah taala berkahi kita semua, dan samihuna, mohon maaf jika kami tidak dapat berpanjang lebar, samihuna atas segala kekurangan kami, ala taksir wa ala tafrid wal ifrat, al afu minkum wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.